duduk di tanah dan naikkan harganya. Tidak ada etika profesional. Mengapa janji memanjakan mereka? Hei, aku tidak percaya. Banyak orang di jalan ini. Aku masih tidak bisa mendapatkan model kakak. Ada belasan orang menunggu di luar sekarang. Kamu mau aku cari model di mana? Yu Pengyue, sudahkah kamu memikirkan cara? Semua orang di luar sedang terburu-buru. Jika kamu tidak mulai syuting, mereka semua pergi. Ya ampun, jangan buru-buru aku tidak bisa berbuat apa-apa dengan bos. Apa masalahnya? Jangan bicara. Jangan bergerak, jangan bergerak. Kamu lihat apa? Bos. Bos, kemari-kemari. Berhenti bicara dan berdiri. Berdiri diam, jangan bergerak, jangan bergerak. Apa maksudmu? Mendekatlah. Jodoh yang ditakdirkan. Sudah jadi. Tidak, kenapa kamu di sana? Wang Yu, Wang Yu. Xiao Yu. You are. Kamu pikirkanlah. Tidak ada yang perlu dipikirkan. Aku bilang tidak. Ayo, kamu cuma pekerja. Cuma foto kerja. Aku tidak benar-benar menyuruhmu menikah. Itu juga tidak akan berhasil. Kamu cepat habiskan uang cari model. Jika terlalu mahal, aku akan potong dari Aku gajiku. tidak keberatan mahal. Aku benar-benar merasa kamu cocok. Tidak masalah cocok atau tidak. Aku hanya tidak suka syuting hal seperti ini. Wang Ruoyu. Sekarang aku ketua perusahaan FB. Perintahkan kamu segera laksanakan keputusan pimpinan perusahaan. Maaf, kontrak kerjaku jelas menyatakan ruang lingkup kerjaku. Dan itu tidak termasuk fotografi pernikahan, oke? Berhenti. Yu Pengyue, kamu ngapain sih? Kamu main bandit ya sama aku? Cepetan bangun. Lepasin, aku ngingetin kamu. Lepasin. Kalau nggak lepasin, aku tendang kamu. Tendang aja asal kamu nyaman. Kamu tendang aku keras-keras. Yu Pengyue, kamu sakit ya? Kamu bangun. Aku nggak bangun kalau kamu nggak janji sama aku. Aku beneran nggak ada waktu. Rain, aku mohon. Aku beneran nggak ada waktu cari model siang ini. Kalau kamu nggak bantu aku, siang ini set dan fotografernya bakal sia-sia. Nanti aku yang salah. Aku mohon. Banyak banget cewek di kantor. Kamu cari siapa? Kenapa harus cari aku? Kenapa cari kamu? Banyak banget cewek di kantor. Mana yang punya kamu dan karisma? Mana yang imut kayak kamu? Mana yang baik kayak kamu? Mana yang tubuhnya lebih bagus dari kamu? Siapa yang lebih ngerti dari kamu? Siapa yang berani nekat kayak kamu? Demi kantor, berani ngasih diri kamu. Kenapa bilang cari kamu? Bos, stop model-modelannya. Ayo bantu aku. Kalau beneran nggak bisa, tolong bantu aku. Lagian semuanya buat kerja. Nggak ada yang mikir terlalu jauh. Cao Fei. Aku sebenarnya mikir kamu harus foto pribadi. Pakai aku aja sebagai background. Cuma beberapa. Dan nggak makan waktu banyak, cuma beberapa foto. Kamu bisa nggak ngasih muka sama aku, tapi jangan sampai bikin malu, bos. Banyak orang nunggu. Aku mohon, tante tolong kasihan. Aku mohon. Tolong bantu. Sangat miskin. Ya ampun, pelan-pelan. Tiwu, ceritakan padaku. Bisa kaya sekaligus miskin gimana sih? Itu. Semuanya tentang karisma. Lihat dirimu. Wow, cantik sekali.
Berhenti melirik, matamu hampir copot. Gimana aku bisa memilih? Oke, kamu beruntung. Senang bertemu dengan kami. Karyawan yang sangat memikirkan perusahaan. Kalau dia tidak membantumu, kamu tunggu saja sampai buta. Lihat betapa cantiknya kita kalau hujan. Pinggangnya sangat ramping. Ugh. Kenapa kamu mengeluh? Kenapa dia tidak terlihat secantik ini di tempat kerja? Sangat cantik sekarang. Lihat baik-baik. Kecantikan peri kecil. Oke. Hei, kenapa Little Fei belum keluar lebih dari setengah jam? Dia sedang buru-buru. Jam berapa sekarang? Hei, lumayan. Pangeran tampan. Ayo, 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 ayo. Tampan? Lihat ke sini. Sudah siap? Awal yang sempurna dan indah. Ayo. Sedikit lebih dekat. Mendekatlah. Asia, hari ini kalian adalah pasangan. Apa suami istri? Kenapa kalian selalu memperlakukan satu sama lain seperti tamu? Bisakah kamu tinggal lebih lama bersamaku? Bisakah kamu lebih dekat sedikit? Hei. Ayo. Hei, tangan-tangan. Kalian berdua istirahat dulu. Waktunya make up, ayo. Kondisinya kurang baik. Hei tuan, uang perbaiki make-upmu. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa berhasil? Maaf. Pertama kali melakukan ini sedikit gugup. Aku berkeringat. Aku sudah memikirkan semua cara. Wanita itu jelas-jelas menolak. Bagaimana dengan pria ini? Dia tidak mau memaksakan. Kami akan syuting di antara pasangan kecil. Cerita romantis itu. Sekarang persahabatan revolusioner apa ini? Ada apa, Paman? Apa karena kami tidak terlihat bagus? Ya, ekspresinya tidak buruk. Tidak ada ekspresi sama sekali. Bagaimana mungkin? Aku tertawa terus. Wajahku beku karena tertawa. Sayang, ini bukan hanya untuk membuatmu tertawa. Kamu harus memperlakukannya sebagai orang yang paling kamu cintai. Kekasih, cinta kamu mengerti. Cinta bisa melampaui segalanya, melampaui batas, bisa melampaui usia. Aku mengatakannya dengan bahasa sederhana. Kamu memperlakukannya seperti buah persik. Kamu menyukainya, kamu tidak sabar, kamu menggigitnya, kamu jarang diberi makan. Tapi bagaimana perasaanmu di depan kamera sekarang? Kamu menunjukkan kebencian yang mendalam. Kebencian, seperti seseorang akan menyeretmu ke tempat eksekusi. Jadi aku sudah bilang, aku tidak bisa mengambil foto pernikahan ini. Kamu memaksaku mengambil satu set foto pernikahan. Apa yang tidak bisa difoto? Ini hal yang sederhana. Tidak masalah. Bos, biarkan aku pergi. Apa fotografer yang bilang? Bergerak dengan agresif. Hei, coba satu. Lihat aku. Anggap aku sebagai favoritmu, makanan dan minuman. Lobster Dewi Tua. Aku adalah melon asin kecil timur lautmu. Hei, ya. Hei, itu dia. Nah, itu cinta. Benar. Oh ya. Apa ini bodoh? Halo, aku tidak bercanda denganmu. Aku akan tunjukkan padamu. Bos yang baik. Ayo kita ganti aksi lihat. Hei, cocok-cocok. Tidak buruk, gadis tertawa lagi. Ya. Itu dia. Kecantikan. Manis kamu lihat. Kelembutan yang lambat. Kelembutan. Penata rias. Cepat bawa dia ke rias dan ganti baju. Bukan dia. Apa? Aku apa? Apa yang aku lakukan? Tidak apa-apa. ITU Dimbil Ola Sadaraku. Tidak APA siapa pun yang mengambil foto. Efeknya tidak ada hubungannya dengan aku. Itu kamu. Ah, jepretan yang bagus. Tampan? Terutama dengan senyum paling manis. Apa yang kamu pikirkan tentangku saat mengambil foto itu? Kamu ingin tahu? Pasti penasaran.
Aku menganggapmu sebagai... Kamu adalah anjing. Tertawa yang baik. Senyum dan terlihat bagus. Sangat cantik. Sangat bagus satu lagi. Itu baik. Katakan padaku apa yang terjadi. Bukan paman. Biarkan aku jelaskan. Jelaskan apa? Ini bukan itu, ini foto kerja. Ini bukan foto pernikahan. Memakai gaun pengantin itu foto pernikahan. Lihat foto ini. Lihat cara kamu memandang putriku. Itu pria yang suka wanita. Aku suka perasaan yang sampai ke tulang. Juga foto kerja. Kamu bercanda dengan siapa? Paman tidak bisa lebih halus. Perlukah halus? Sudah pasti pria suka wanita. Lagi. Kamu masih jauh dari apa yang aku minta. Apakah kamu mengerti? Kamu harus memberi aku lebih banyak inisiatif. Bukan paman. Bukan aku tidak mau mengambil inisiatif. Oke, dia tidak mau melihatku sejak kita mengambil foto. Abai aku. Aku benar-benar ragu apakah dia suka pria. Omong kosong. Lihat foto ini. Apakah ini wanita yang tidak suka pria? Ya. Lalu dia biasanya dingin seperti es. Banyak orang mengejarnya. Dia tidak bereaksi sama sekali. Benarkah? Ini dia. Tidak bisa menyalahkannya. Salahkan aku, salahkan aku. Salahkan kamu. Xiaoyu ada simpul di hatinya. Bagaimana dengan simpul ini? Semua karena kesalahan yang aku buat di masa lalu. Kesalahan apa yang tidak bisa dimaafkan yang kamu buat? Jangan tanya omong kosong. Aku dengar. Bagaimanapun. Aku hanya tidak bisa diandalkan. Aku melakukan sesuatu yang menyesal pada ibunya dulu. Dan menyesal padanya. Mari mulai dari sana. Dia tidak terlalu percaya pada pria. Karena dia khawatir. Dia akan menjadi seperti ibunya. Disakiti oleh pria yang kau cintai. Apakah kamu mengerti? Lalu bagaimana setelah itu? Dia menutup hatinya. Aku lebih baik sendirian seumur hidup. Jadi kamu ingin aku mengejarnya? Bantu dia membuka simpul di hatinya. Dan aku senang bertemu denganmu, nak. Apakah kamu juga punya hati nurani? Berdasarkan pengamatan dan pemahamanku tentang Xiaoyu, seharusnya dia tidak menolakmu kan? Jika kamu membantuku membuka simpul di hatinya, aku akan menikahkan gadis itu denganmu. Hahaha. Rumah, mobil, tiket, aku akan memberikannya semua padamu. Bagaimana hasilnya? Bukankah itu kesepakatan yang buruk? Aku akui bahwa aku menyukai hujan ringan, tapi aku tidak membuat kesepakatan apapun. Aku adalah semua yang kamu inginkan. Tapi maksudku, apakah kamu mengerti? Situasinya seperti ini. Tapi ada satu. Kamu. Jangan sakiti dia. Jika kamu menyakiti putriku, aku tidak akan berhenti denganmu. Luyu, apa yang kamu lihat? Buka itu biar aku lihat. Aku baru saja menonton video lucu. Tidak ada yang istimewa. Hei, kenapa kamu tidak menghubungi Daewo 2 hari ini? Kenapa aku harus menghubunginya? Untuk menghemat uang modal hampir membuatku mati. Apakah kamu malu? Malu apa yang perlu malu? Aku akan memberitahumu lagi. Aku tidak tertarik padanya. Yuewe, kamu tahu. Ada jenis orang, yaitu mulut bilang tidak tertarik. Padahal tubuhnya sangat jujur. Hei, keharmonisan saat kamu mengambil foto pernikahan dengannya hari itu. Aku tidak percaya kamu tidak memilikinya di hatimu. Anak kecil, apakah kamu belum membersihkan diri selama ini? Aku lihat kamu perlu membersihkan diri kan? Batu pinggiran, jaga baik-baik istrimu. Batu pinggiran.
Mau bilang atau tidak hahaha. Permisi, apakah yang 3 itu salah? Tepat sekali. Itu adalah Tuan Chen yang memanggil kami ke sini. Direktur Chen ada urusan dengannya. Aku tidak bisa pergi sementara. Takut kamu akan kesepian. Aku khusus meminta saudari-saudari kita untuk datang dan menemanimu. Ah, haha cowok ganteng. Apa namanya? Apakah kamu yakin itu Lao Chen yang meminta kamu datang ke sini? Ya, dia khusus meminta kami untuk menemanimu dengan baik. Mari kita main game ya. Oke, mau main apa? Saudari-saudari kita paling suka main game. Tapi, pakaianmu agak terlalu konservatif. Ada yang lebih seru tidak? Tentu ada. Aku suka yang ini. Kita ganti saja. Cowok ganteng, aku teringat sesuatu. Hei, apa yang terjadi? Hei, buka pintunya. Cowok ganteng, buka pintunya. Bagaimana bisa begitu? Kamu tidak main game. Benar kan? Chen Lao. Oh, sudah kubilang sejak lama. Set kamu tidak berguna untuknya. Tapi kamu tidak mau dengar. Pintunya tertutup. Oke, kita kembali saja. Ya. Lepaskan aku. Chen Lao. Mereka semua adalah karyawanku. Kamu bertaruh denganku. Aku cuma bercanda. Jangan terlalu serius. Ya. Duduk saja tenang. Bahaya dan kecerdikan. Aku benar-benar tidak salah orang. Mr. Chen, kamu terlalu memujiku. Haha, ayo masuk dan bicara. Siapa aku? Aku selalu senang bekerja dengan anak muda. Anak muda itu agresif. Gagasan mewakili arah masa depan. Tapi beberapa tahun ini, aku berjuang melawan sekelompok orang tua. Tidak ada artinya. Mendukung anak muda berbakat sepertimu. Membuat mimpimu terwujud selangkah demi selangkah. Itu hal favoritku saat ini. Bagaimana dengan apa yang baru saja kukatakan? Apakah itu baik untuk kalian anak muda? Kita harus mempertimbangkan kembali masalah Mr. Chen ini. Kamu tahu, aku hanya salah satu pemegang saham perusahaan. Keputusan besar harus melalui dewan direksi. Tentu saja aku tahu itu. Lakukan saja. Tapi dari perspektifku, hal ini, aku khawatir sulit bagimu mendapatkan dukungan di dewan. Aku tidak akan berkata lebih banyak, agar tidak dikatakan aku orang tua. Apakah kamu memprovokasi persahabatan di antara anak muda? Kamu hanya perlu tahu bahwa satu gunung tidak bisa menampung 2 harimau. Sulit bagi seorang wanita untuk menikahi 2 suami. Dan itu sudah cukup. Aku tidak setuju denganmu. Aku pikir kamu terlalu banyak berpikir. Kamu tidak bisa terburu-buru minum racun untuk memuaskan Baiklah, kamu dahaga. pikirkan caranya. Kamu selesaikan. Bos, apa pendapatmu? Sekarang kamu sudah memikirkannya. Maka aku yang akan melaksanakannya. Ah, ini cinta kan? Apa ini? Ini adalah performamu bulan ini. Benarkah? Omset tokoku di Wuliang beberapa tahun lalu. Itu dari 3 toko kamu sekarang. Jauh dari itu, bilang aja tutup. Tahun lalu keuntungan 1 bulan saya di Huan. Sekarang 2 bulan kamu. Kalian semua ngapain? Ah, kalian kerja. Duduk setiap hari. Dibayar tapi nggak ngapa-ngapain. Nunggu pelanggan datang sendiri.
Meskipun kamu nunggu. Sekarang periode apa? Zaman Kimesennya. Banyak toko. Banyak karyawan. Nggak bisa kayak gini. Kakak-kakak. Kalian ngapain? Kalian pemakan atau idiot? Nggak jelek kan? Bilang aja, bilang aja, bilang aja, bilang aja. Gimana bisa? Nggak ada roll call kan? Saya bilang ya selalu kayak gini. Saudara-saudara, bukan kalian nggak kerja keras. Di luar juga nggak bagus. Maksud kamu apa? Ya kamu kan perantara lama. Nggak perlu bilang kamu tahu. Ya waktu kayak gini. Musim kelulusan. Banyak sewaan di sini. Ini naik by sen siap pesanan. 30 orang di sana. Pemilik bilang semuanya. Kita nggak perlu ingatkan waktu kayak gini. Sewa langsung naik. Bilang sesuatu yang berguna. Tahun ini beda. Pertama masuk toko kita jumlah murid berkurang. Setengah kurang. Banyak yang cuma lihat lalu pergi. Tempat ini punya rating pesanan yang menyedihkan. Satu lagi masalah perumahan. 20% kurang dari tahun lalu. Dan semuanya rumah jelek. Saya juga lewat hubungan. Tanya perantara lain. Keadaan ini mirip sama kita. Bukan hanya masalah keluarga kita. Yah jual beli tidak terpengaruh. Ada penurunan disewakan? Ah. Ada masalah dengan kontrak lama? Kamu tahu kenapa? Hei aku tanya beberapa teman sekelas mereka. Apa namanya? Datang ke utara. Yang ada di BPO, Tenant Network, ada banyak informasi listing di internet. Kuncinya adalah tidak ada biaya agensi. Teman sekelas mereka adalah, pada saat itu, aku langsung menemukan pemiliknya online. Menyewa rumah ini. Dan aku tanya mereka, aku bilang kenapa kamu tidak menyewanya online? Mereka bilang masih belum cukup informasi listing. Aku hanya tidak menemukan yang tepat. Jadi datang ke sini untuk mencoba keberuntungan? Apa jaringan Joker itu? Tidak bukan Johnist. Itu BPO Tenant Network, jaringan real estate. Itu baru muncul dalam setahun terakhir. Sepertinya beberapa mahasiswa memulai bisnis sendiri kan? Di mana itu? Biarkan aku lihat. Aku akan mencarikannya untukmu lagi. Hanya yang ini. Sungguh jalan sempit untuk musuh. Itu adalah anak kecil. Anak kecil. Anak kecil itu mampu. Berani mencuri bisnis dariku. Berani menyentuh kueku. Aku akan menghancurkan pekerjaanmu. Halo Xiaoyu. Hei, kamu di mana? Tuan Yamamoto, mereka semua sudah di sini. UPS aku masih terjebak di jalan. Bukan kamu tidak tahu situasi lalu lintas di Northern City. Bagaimana kalau ini? Kamu dan bos ngobrol dengan mereka dulu. Dia dan Yang Zi pergi melakukan survei pasar. Aku tidak akan kembali untuk sementara. Jadi kamu bisa menjelaskannya secara singkat kepada mereka dulu. Situasi perusahaan kita. Kemudian bawa mereka ke restoran Cina di bawah. Saya sudah menunggu mereka. Apa itu terpasang? Saya akan memberitahu Anda. Jepang juga memiliki budaya meja minum. Banyak hal yang didiskusikan di meja anggur. Lebih baik negosiasikan bukannya bicara di ruang konferensi. Oke Gan, oke. Saya mengerti. Cepat. Tunggu saya. Bun, apa yang salah? Putra punya kabar baik untuk Anda. Apa kabar baik Anda? Ayah Anda dan saya telah mengatur tanggal buta lainnya untuk Anda. Hei, saya mengatakan Anda sudah selesai dua? Jujur dengan Anda, saya memiliki seseorang di hatiku. Jangan bohong. Seseorang yang Anda suka, itu daerah mana dan seperti apa? Apakah Anda memiliki foto? Mengapa Anda tidak membawanya kembali saat tahun baru ini? Saya akan melihatnya dengan ayah Anda. Jangan palingkan aku kawan. Saya akan memberitahu Anda apa. Kali ini Anda harus pergi. Ibu saya berjanji. Yang penting Anda pergi. Apapun hasilnya adalah, ayah Anda dan saya tidak akan pernah mengatur tanggal buta untuk Anda lagi. Ini adalah apa yang Anda katakan. Ini bukan contoh. Tentu. Beritahu saya waktu dan tempat Anda. Hei, saya tahu Anda akan mendengarkan ibu. Ingatkah Anda, baru malam ini di pukul 7.30? Tidak malam ini. Ibu tidak malam ini. Saya benar-benar sibuk malam ini. Apa saja yang begitu? Saya tidak punya waktu untuk makan. Saya tahu Anda sibuk. Jatuh secara khusus. Hadir di restoran Cina di dekat perusahaan Anda. Terakhir kalinya saya pergi dengan ayah Anda. Tempat Anda membawanya. Oke Gan. Terakhir. Hei. Sampai jumpa.
Kenapa lambat sekali? Pelanggan sudah menunggu lama. Saya pasti sudah keluar sekarang. Di luar ada kemacetan di luar. Baiklah, ayo masuk. Hei, tunggu sebentar. Aduh, saya menahan kencing. Saya harus ke toilet dulu. Saya akan segera ke sana. Keledai malas. Kalau begitu cepatlah. Oke. Cepat pergi. Pelanggan akan menunggu sebentar lagi, cepat. Saya tahu. Saya kencing sedikit. Cepatlah. Aduh, UPS. Kakak Peng Yuan hehehe. Tak izin. Kenapa kamu kembali? Kenapa kamu tidak ingin melihat saya? Oh, tidak. Saya tidak bermaksud begitu. Saya maksud bagaimana kamu bisa sampai sini? Ini berarti kita ditakdirkan. Ayo makan. Hei, jangan tarik saya. Kenapa begitu? Maaf untuk tawar-menawar di depan umum. Selamat datang kakak. Kamu akan malu. Apa maksudnya saya masih malu? Apakah saya sebegitu tebal muka? Saya akan jujur denganmu. Tarzan memang seperti ini. Ibu saya memperkenalkan saya pada wanita ini. Pergi kencan buta hari ini. Jika saya membawa kamu sebagai pengikut, wanita itu pasti akan melempar panci sayur ke wajah saya. Tidak mungkin. Itu tidak akan terjadi. Jika kamu bilang tidak, itu tidak akan terjadi. Jika kamu pergi kencan dengan orang lain, apakah kamu mau pria orang lain membawa wanita? Bagaimana kabarmu? Jika tidak enak selesai. Tapi kamu, barusan dengan seorang wanita cantik. Mereka datang bersama. Tidak ada yang memiliki matamu. Tolong bantu saya melihat. Apakah ada wanita lajang duduk di sana? Apa kabar? Apa itu kencan buta? Simpan kembaliannya. Sudah ketemu. Di mana? Jauh dan dekat. Dan sangat nakal. Lupakan saja, saya akan menelepon langsung. Hei. Saya bilang itu saya. Saya khusus bilang ke tante fasilitas. Bilang pada mereka untuk tidak memberitahumu. Saya hanya ingin memberimu batu giok merah besar. Kenapa kamu masih di sini? Ke toilet begitu lama. Pelanggan mengira kamu tidak akan datang. Kapan saya? Apakah kamu masih mengobrol dengan pelayan di sini? Tidak. Baiklah, kamu tidak terkejut. Biarkan saya melihat. Halo tante. Hai Zen, apakah si nakal itu pergi? Ayo tapi. Oke, pergilah. Kenapa kalian berdua tidak berbicara lebih banyak? Lama tidak bertemu lagi. Pasti banyak yang ingin dikatakan pada kakakmu Peng Yu. Saya akan bilang. Tapi dia tidak memberi saya kesempatan untuk berbicara. Si nakal ini. Kamu berikan teleponnya ke tantenya untuk memberinya pelajaran. Bantu kamu. Dia tidak bisa menjawab telepon sekarang. Kenapa begitu? Baru saja dibawa pergi oleh wanita lain. Tapi jangan khawatir tante. Saya pasti akan mengusir si rubah. Saya merebut kembali kakak teman saya. Selamat tinggal tante. Pagi. Saya dengar Tuan Yamamoto terkenal di industri game Jepang. Kali ini saya bisa melakukan perjalanan khusus ke perusahaan FB kami, dan jaringan manajemen perumahan North Drift kami melakukan inspeksi. Sungguh suatu kehormatan bagi kami. Arigato gozaimasu. Terima kasih banyak atas pujian umumnya. Oke. Baik itu kunjungan mendadak atau perjalanan khusus untuk inspeksi. Selama kita semua dalam proses saling mengenal, mencapai sedikit konsensus, saya percaya pertemuan ini bagi kita setidaknya bisa mendapatkan persahabatan. Saya sangat setuju dengan Anda. Oke. Mau mencoba bebek panggang. Handrollnya sangat lezat. Gamenya. Game ini. Sungguh ada caranya. Sungguh bagus. Ini. Dapat dari saya. Sejarah bermain game sejak kecil mulai berbicara. Saya ke kamar mandi dulu. Bagaimana kalau saya kembali? Bisa ngobrol dengan Anda. Permisi. Xiaoyu bisa temani saya dulu. Permisi. Kakak Hongye,
Anda sudah selesai bicara. Apa akhirnya? Kemana arahnya ini? Saya beralasan ke kamar mandi. Harus kembali sebentar lagi. Kemenangan itu. Dengarkan saya. Kakak saya ada pekerjaan hari ini. Tidak bisa menemani Anda makan. Tapi jangan khawatir. Saya pasti akan mengganti makan yang saya hutang. Ini bukan soal makan. Katakan jika Anda akur dengan kakak Yoyu. Saya tahu ITU. Anda akan bermasalah tinggal bersama. Dia itu rubah. Kecilkan suaramu. Kelihatannya lezat. Ham bebek Peking. Benar. Jenis yang dimakan dengan roti. Aku janji padamu. Kita sama sekali tidak dalam hubungan seperti itu. Lalu apa yang kamu lakukan di sana? Bicara tentang hal-hal bicara tentang apa? Tidak jatuh cinta. Tidak. Kalian berdua benar-benar tidak memiliki kisah cinta di kantor. Bukan. Dia bukan rubah yang menggoda presiden yang angkuh. Apa kamu sudah selesai? Anak kecil, apa yang ada di pikiranmu? Aku tidak muda lagi. Aku berumur 20 tahun. Aku sedang membela pernikahanku di masa depan. Aku mohon. Kita masih 1000 mil jauhnya dari pernikahan. Cepat makan saja. Kenapa jadi 108.000 mil jauhnya? Buku itu bilang, dua orang mulai dari saling mengenal hingga saling memahami. Saling memahami hingga saling mencintai. Mencintai sampai menikah. Kita sudah saling mengenal sejak kecil. Aku selalu menyukaimu. Asalkan kamu setuju. Kita akan berhenti sekarang juga. Generasi pasca 90 bisa mengatakan apa saja. Kamu sudah begitu lama. Saudaramu Yu Pengyue, apa kamu tidak takut menjadi orang jahat yang besar itu? Potong. Kamu meremehkanku terlalu banyak. Aku tahu semua gerakanmu. Pertama aku berselisih dengan unit kerja asliku. Kemudian aku mendirikan perusahaan bersama teman sekelasku. Awalnya yang miskin hanya bisa makan mie instan setiap hari. Akhirnya mulai menghasilkan uang. Transformasi sukses setahun yang lalu. Betul. Sebelum transformasi dia juga menyamar di perusahaan perantara. Bagaimana kamu tahu semua ini? Bibi dan pamanmu memberitahuku. Hei. Yakin. Ibu profesional selama 20 tahun. Kak Lenyu. Cukup cium sekali saja. Aku langsung datang padamu setelah akhirnya kembali. Kumohon. Hei makan. Aku takut padamu. Tunggu aku selesai bicara, aku akan keluar makan denganmu. Aku akan makan sebentar. Aduh. Kamu baik-baik saja. Tuan Jepang, itu kue durian. Guangdong 1. Hidangan terkenal sekali. Makan bebek panggang. Gulung. Dia ingin bertanya. Ini tentang game, aku baru saja bertanya. Bagaimana perasaanmu tentang industri game? Wah, barang bagus. Gamenya sangat bagus. Semua orang main game ini. Tidak bisa dihindari saat kecil. Xiaoyu, kamu terlambat. Pasti kamu main game kalau terlambat. Oh, aku Dulu aku main saat kecil. Game favoritku khususnya. Sangat menarik. Aku percaya banyak. Hanya itu udah ada tik-tik. Super Mario. TikTok. Tik. Didi. Benarkan. Maaf tentang itu, aku akan ke kamar mandi. Hujan gerimis. Kenapa kita tidak mencoba ikan kuning ini? Masalah emosional. Harganya 180.000 untukku. Hei Tuan Yamamoto, kalau begitu aku permisi. Aku akan melihat Tuan Yu. Hei.
Hei hei hei. Ada yang salah denganmu hari ini. Kenapa kamu selalu lari keluar? Kenapa ada begitu banyak air seni? Minum terlalu banyak air. Sering buang air kecil. Bagaimana kamu bisa keluar? Hei, biar aku kasih tahu. Aku pikir Tuan Yamamoto, niat kerja sama kali ini tidak terlalu jelas. Kalau kita terus berbicara seperti ini tanpa terobosan, maka aku khawatir pertemuan ini tidak akan mencapai hasil yang kamu inginkan. Apa yang bisa aku lakukan? Kita tidak terlalu mengerti tentang permainan kan? Ayo kita kembali dan berbicara, ayo pergi. Hei, kenapa kamu pergi? Aku juga pergi ke toilet. Lalu aku. Hari ini aku sengaja memesan banyak untuk Tuan Yamamoto. Hidangan khas Tiongkok yang terkenal. Kepiting mabuk Hangzhou. Ikan Westlake dalam cuka dan bebek Peking. Rasanya sangat enak. Kamu bisa mencicipinya. Ini. Aku tidak menyangka perusahaanmu punya karyawan yang bisa berbicara bahasa Jepang. Haha. Ada orang. Hei, buka pintu. Bubur, 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 bubur. Ah, Belum kembali. hei, buka pintu. Ada orang. Aku tidak menyangka perusahaanmu punya bakat seperti ini. Tuan Yamamoto sudah lama tidak sebahagia ini. Benar kan? Ada orang. Ada orang. Hei, terima kasih, terima kasih. Bagaimana itu bisa terjadi? Tuan Shinpei bilang, pemahaman karyawanmu tentang budaya Jepang melampaui bayangannya. Nona-chan, Slogan Tiongkok yang baru saja ditulis untuk permainan ini. dia juga sangat menghargai. Terima kasih telah mempertimbangkan basis klienmu. Cocok dengan target audiens kami. Mr. Yamamoto memutuskan 1 juta RMB untuk iklan di situs web Anda dan menantikan lebih banyak kerjasama di masa depan. Mr. Yamamoto, terima kasih atas kepercayaan dan pengakuan Anda terhadap situs web ini. Anda tidak perlu berterima kasih padanya. Dia sangat iri dengan staf Anda yang luar biasa. Sudah bertahun-tahun. Ahli, ini sang master. Ini master setinggi ini. Kenapa? Mengapa mereka pergi? Saya juga ingin bertanya pada Anda. Mengapa Anda pergi tadi? Saya hanya pergi ke kamar mandi. Saya tidak tahu bagaimana saya terkunci di dalam. Terkunci. Apakah Anda yang melakukannya? Hei hujan ringan, hujan ringan. Hei dengarkan saya ceritakan tentang Xiaoyu. Hei, bicarakan nanti. Jangan terlalu bersemangat dengarkan saya.
Saya tidak ingin mendengar penjelasan apapun dari Anda sekarang. Jika Anda ingin mengatakan, ikutlah kembali dengan saya. Ambil apa yang terjadi hari ini. Katakan yang sebenarnya pada semua orang. Katakan pada semua orang. Anda di sini untuk kencan buta? Mari kita bicara tentang pelanggan. Saya meminta Anda untuk melepaskan tangan Anda dari saya. Saya membawanya kembali. Kemana Anda membawanya? Ayo pulang. Kau Yu, kapan kalian berdua pindah bersama? Aduh, bibi kecil saya mohon Anda berhenti membuat masalah. Kami tidak tinggal bersama. Kami berbagi sewa. Tinggal bersama seperti sebelumnya. Selain itu ada orang lain di luar sana. Ini bukan seperti yang Anda pikirkan. Hei, kenapa saya memberitahu Anda ini? Lalu mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Hei Xiao Yu Hong Yue brother. Begitu benar mendengarkan saya. Pulang sekarang dan berhenti membuat masalah. Saya. Nanti Asia tanya ibu. Hei, tunggu sebentar. Saya akan pergi ke rumah sakit. Wah. Saya pikir saya yang Xin Wei sudah selesai. Cukup tidak dapat diandalkan. Saya tidak menyangka. Anda adalah pengyue yang memiliki alis tebal dan mata besar. Juga melakukan hal yang tidak dapat diandalkan. Dan menaruh orang di toilet. Hei Daewo. Anda tidak dapat benar-benar good date dan berbicara bisnis, bisakah Anda? Daewo, apa pendapat Anda tentang asisten kami? Gak maksudnya Gan. My mom mademi go. Saya berpikir untuk membunuh itu tapi tidak makan waktu. Jangan menunda bisnis. Siapa sangka ini? Wah, bisnis kami sudah turun sekilas. Negosiasi. Anda mendapatkannya? Hujan ringan. Apa Anda tidak bilang bahwa Tyson telah membuat masalah? Apakah saya mengunci Anda di toilet? Ya. Nata Yege kekunci toilet. Aku tahu. Tak Injin dan itu Yamamoto sebenarnya mulai mengobrol dalam bahasa Jepang. Kedua mereka memiliki waktu obrolan yang bagus. Saya tidak mengharapkan orang untuk masih menjadi akhir. Hanya. Yamamoto menyetujui 1 juta situs web kami. Satu juta tidak berarti Chen Tyson banyak membantu kami. Adik perempuan, Keluar dari jalan. kemana Anda berada di malam hari? Keluar dari jalan. Minum dengan saudara Anda. Jika Anda tidak keluar dari perjalanan Anda, akan bertanggung jawab atas komponennya. Hahaha, ini cukup mengagumkan. Ah, saya sangat takut. Hahaha, saya ingin melihat bagaimana Anda kasar kepada saya. Bukan karena kamu tidak memberiku kesempatan untuk mengatakannya di mobil. Hujan gerimis. Apa ini salahmu? Bagaimana kamu bisa sembarangan? Salahkan orang baik. Orang-orang terlalu nyata tapi kita adalah pahlawan besar. Itu dia. Oke, kamu baik-baik saja. Aku salah. Oke, bagaimana kalau lain kali? Lalu biarkan dia membicarakan bisnis dan cinta sekaligus. Lalu biarkan teman masa kecilnya mengunciku di toilet. Oke. Oh ayolah, hujan gerimis. Jangan marah padaku, besar sekali masalahnya, 1 juta kamu harus senang. Hei oke. Hei Dayun. Sudah tengah malam. Chen Taechen, apa tidak aman bagi seorang gadis kecil di luar? Tidak bisa oke? Hukum dan ketertiban sekarang sangat baik. Aku akan menelepon dan bertanya. Tidak ada yang menjawab? Jika kamu bodoh, apa kamu marah? Hei, Aku benar-benar. Pertama kali aku melihatmu marah tentang hal seperti ini. Apa kamu cemburu? siapa yang cemburu? Hei, kamu terlihat seperti ini, kamu hanya cemburu. Biar aku memberitahumu sesuatu. Apa kamu benar-benar cemburu pada pacarmu? Oh, aku berpura-pura begitu murni setiap hari. Bertingkah polos setiap hari. Hahaha, marah, buta marah. Hei, tusuk aku sampai mati kamu. Apa yang menempel? Tidak ada. Tidak ada. Ah? Wow, aduh. Kemeja ungu. Aku bilang apa yang kamu lakukan secara misterius belakangan ini? Apa kamu merajut syal? Ini zaman apa? Terlalu kuno. Masih ada yang merajut syal. Tidak.
yaitu hanya kepala granit Yoyan yang pantas mendapatkan shell kotor seperti itu. Aku marah kalau ingat dia. Kamu terlalu jelas waktu itu. Dia juga tidak memberimu setangkai mawar saat Kixi Festival. Aku tidak tahu apa yang kamu suka dari dia. Oh tidak. Halo teman kakak. Aduh tante kamu akhirnya bisa mengangkat telepon. Tarzan maaf. Aku meninggalkanmu sendirian di luar. Apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa, jangan khawatir. Aku baik-baik saja sendiri. Tidak apa-apa. Telepon aku kalau sudah sampai hotel. Tentu. Teman kakak, aku akan ke perusahaanmu besok untuk menemuimu. Oke tidak. Itu apa? Aku. Besok tidak ada di perusahaan. Aku harus bepergian beberapa hari. Bisnis berapa hari kamu? Aku tidak bisa bilang. Sekurang-kurangnya 7 atau 8. Paling lama 10 hari sampai setengah bulan. Jadi kapan aku bisa menemui kamu? Dan Tarzan itu, aku ada penerbangan besok. Aku harus tidur dulu. Aku akan telepon kamu kalau sudah kembali, oke? Dah. Halo teman kakak. Kamu bisa datang ke pekerjaan kita yang akan datang. Aku akan keluar dari sini tentang si cewek. Benarkah? Halo? Apakah kamu sudah sadar? Bangun. Aku tidak bisa melakukannya lagi. Aku melarang kamu mengatakan itu tentang Yoyana. Suka ya suka. Kenapa harus ada begitu banyak kenapa? Lagi pula kuno ya kuno. Shawl kuno itu juga aku rajut untuknya jahitan demi jahitan. Hanya Yoyan yang layak. Ini terlalu lebay. Aku nggak tahan. Perkataan lamamu benar-benar tepat. Satu hal untuk satu. Mr. Yu, Bagaimana kabar website? Kapan akan online kembali? semua teknisi sedang bekerja keras, tapi belum bisa sebentar lagi. Mereka yang akan hack website kita adalah ahli. Tidak minggu ini. Kita nggak bisa benar-benar menanganinya. Kenapa bisa gitu? Bagaimana opini publik? Kamu terkejut. Kamu lihat pesekan air di depan kehakluan menyerang dengan Ganes. Caranya sangat licik. Langkah pencegahan khusus juga sudah dilakukan untuk kata kunci. Ini cuma penghapusan manual. Sudah terlambat. Cepat hubungi website yang menyebarkan rumor, dan admin forum. Biarkan mereka cari cara. Tapi ada situs yang jelas-jelas sudah dibeli. Postingan pembantah rumor yang kita kirim akan dihapus. Atau kamu akan tenggelam dalam rumor. Mereka pasti sangat familiar. Jenis serangan dan pertahanan perang cyber ini, kita sudah melakukan persiapan yang sesuai. Percepat rapat. Apapun yang terjadi, jangan biarkan situasi jadi kacau. Ini Sisters Hang. Sister Zhang nggak baik. Ini nggak baik. Gimana website ini bisa bilang kalau nggak bisa turun yang nggak bisa turun? Apa orang-orang dari Beipiao, Tenance Network itu penipu? Awalnya, tapi kamu mengeluarkan mereka dari pipa beton. Apa kamu ambil uangnya terus kabur? Omong kosong. Nggak kayak orang ini. Aku belum tahu siapa Xiaoyu. Internet penuh berita negatif tentang mereka. Tapi mereka menipu uang online. Kamu dengar? Northrift Tenant Network akan bangkrut. Kurangnya nggak ada pemasukan. Anda tidak mau ada biaya agensi. Bagaimana bisa memberi makan begitu banyak orang hanya dengan uang iklan yang sedikit itu? Tuan Yu, cepatlah putuskan. Anda sudah memikirkannya terlalu lama. Tidak bisa terus begini. Tapi bukankah kegiatan offline-nya selalu berkembang dengan baik? Sepertinya tidak terlihat tidak menghasilkan uang. Mungkin itu semua hanya pura-pura. Ada juga sumber yang mereka mengandalkan kemakmuran palsu ini untuk menaikkan cadangan mereka, menipu banyak uang dari orang tua. Sekarang situasinya semakin buruk bagi kita. Meskipun kita sudah melaporkan ke polisi, dampaknya tidak bisa dihilangkan sama sekali dalam waktu singkat. Tamparan ini tidak bersuara. Tidak mungkin tanpa dasarkan. Grup kecil itu terbuka. Beritanya sudah keluar. Itu palsu. Bagaimanapun juga, pasti ada masalah. Apalagi 3 orang bisa membuat harimau. Setelah mereka terus menyebarkan rumor seperti ini, kehormatan yang akhirnya kita kumpulkan. Tapi hancur. Tidak bisa mengakses jaringan ini. Keselamatan pertama. Pelham, saya sudah menghubungi sekelompok pelaut. Asal Anda mengangguk, saya akan segera mengajak mereka. Pasti akan menekan gelombang rumor ini untuknya. Hei, saya bilang Lauki, tidak apa-apa menghapus postingan. Tanya para pelaut. Kenapa tidak ada biayanya? Anda tahu bagaimana pihak lain mempersiapkan. Bagaimana jika mereka lebih kuat dari kita? Kita tidak akan bertahan lama dengan uang itu. Kapan ini? Masih mempertimbangkan biaya. Apapun yang bisa diselesaikan dengan uang. Itu bukan masalah. Sekarang bahkan, jika kita mengeluarkan semua biaya kita, itu sepadan. Tuan Yu, apa yang Anda tertawakan? Lausing benar. Bukankah sekarang waktunya mempertimbangkan biaya? Anda maksudnya mengeluarkan uang untuk menyelesaikan ini? Berapa biayanya? Jangan selalu membatasi pemikiranmu. Bagaimana kita bisa melindungi keluarga kita? Karena pihak lain ingin kita mengikuti rutinitas. Kita tidak terikat. Hei Tuan Yu. Semakin mendesak situasinya, semakin kita tenggelam. Marah mengapa kita menghapus postingan itu? Mengapa kamu bertahan? Mereka sangat suka berbohong. Biarkan mereka membangunnya. Lau Xia Lau Huang mengajak semua orang.
Kecuali departemen teknis, letakkan semua pekerjaan online untukku. Apakah itu Weibo WeChat Moments, atau headline hiburan utama di situs web besar, gunakan semuanya untukku. Buat cerita kita sendiri seperti yang dilakukan lawan kita. Semakin kamu membuatnya semakin baik. Siapa lagi yang melakukannya dengan baik? Prioritas utama perusahaan. Tuan Yu, apa maksudmu? Apa maksudmu? Daripada mereka mengatur kita, mengapa kita tidak mengaturnya sendiri? Saya mengerti. Saya mengerti. Apa yang kamu pahami? Ada beberapa kasus. Masyarakat tidak memiliki akses ke informasi otoritatif. Kamu tidak bisa mengetahui kebenarannya. Mereka mungkin percaya rumor. Tapi jika terlalu banyak rumor, Dan itu bahkan lebih keterlaluan. orang tidak percaya. Hei, seperti yang kamu katakan. Kamu bilang harimau keluar dari kebun binatang ini. Apakah ada yang percaya itu? Tapi jika kamu bilang kebun binatang ini keluar Ultraman, siapa yang akan percaya orang bodoh? Tuan Yu, maksudnya, mari kita mengacaukan air. Setelah rumor menjadi viral, ketika roh langit merasa tidak bisa dipercaya, orang akan menganggapnya sebagai lelucon. Sebaliknya, saya ingin tahu dari mana lelucon itu berasal. Apa tujuan sebenarnya? Dan bahkan psikologi terbalik dari penipuan ini. Belas kasihan bagi korban rumor. Benar. Karena mereka mau mengeluarkan uang. Maka kita jangan menyia-nyiakan kesempatan ini. Sangat disayangkan. Saya harap kita semua bersatu, manfaatkan kesempatan ini. Buat karnaval online yang menjadi milik semua orang. Sambil itu mari promosikan jaringan pengunjung BPAO kita dengan baik. Ingat baik-baik. Pastikan memperhatikan skala. Jangan sampai malah menangkap orang kita sendiri. Itu cuma bercanda. Orang-orang terlihat baik. Jangan khawatir. Mr. Yu. Mr. Yo, apa yang harus saya lakukan? Dan orang-orang di bawah sana, haruskah kita panggil polisi? Tetap hubungi Mr. Yo. Kita harus menemukannya. Tentang orang-orang di bawah sana, Xiao Yu bilang serahkan pada Li Tengfei. Apakah Mr. Li dan Mr. Wang sudah menandatangani kontrak? Saya sudah menghubungi mereka. Mereka sedang di sini. Ini sudah ditangani di perusahaan. Bagus sekali, Mr. Wang, pasti tidak akan ada masalah. Lalu Mr. Yu, saya juga sudah membuat cerita. Menantikan penampilanmu. Hei, kamu tadi kemana? Baru saja diundang ke ruang rapat oleh pimpinan kita. Hei, jangan tunggu, saya ke toilet dulu. Bagaimana keadaannya? Sudah terlambat. Pimpinan duduk di sini. Pimpinan, apakah semuanya sudah datang? Boleh saya perkenalkan diri? Saya Li Tengfei, penanggung jawab perusahaan ini. Perusahaan FB kami dan anak perusahaannya, BPAO Tenant Network, selalu sangat mementingkan komunikasi dan pertukaran dengan pengguna. Kalian adalah perwakilan terpilih. Jika ada permintaan, kita bisa bicara pelan-pelan. Jangan banyak omong. Tidak ada yang perlu dikomunikasikan. Hanya such a permintaan. Segera tutup situs bodoh kalian. Ya, tutup milik kalian. Segera tutup, itu perlu. Anda harus memberikan alasan. Alasan. Kamu merusak pekerjaanku. Saya dan istri saya masih muda dan tua. Kami semua bergantung pada uang sewa untuk bertahan hidup. Sekarang tidak apa-apa. Apakah kamu mendorong banyak orang untuk berkomentar online? Akibatnya pemasukan sewa saya langsung berkurang 20%. Ini pasti Tuan Sang ya? Kalau saya ingat benar, kamu pasti memasukkan balkon ke dalam area sewa. Ini menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Saya tidak peduli, bagaimanapun juga ini salahmu. Hei, semua bilang kita tidak mencari dia, siapa yang kita cari? Ya, kamu yang melakukannya. Rugi kamu tidak berpikir begitu? Berikan penjelasan bersama. Baiklah. Baiklah. Tolong tenang, semuanya dengarkan saya sebentar. Apa yang kamu lakukan? Halo kakak. Saya CEO perusahaan ini, Li. CEO Ascendas. Kamu duduk. Kita di sini untuk mencari steward kan? Ada apa dengan CEO? Panggil ketua kamu ya? Ya. CEO bertanggung jawab atas semua operasi dan manajemen perusahaan. Kamu bercanda dengan siapa ketika kita bodoh? Apakah perusahaan ini milikmu? Apakah kamu yang punya kata akhir? Cepat panggil ketua. Siapa yang tidak tahu ketua lebih besar dari CEO? Panggil ketua kamu untuk cepat. Benar?
Jangan berdiri di lubang tanpa berak. Cepat. Siapa di antara kamu yang punya kata akhir? Siapa yang akan cepat? Apakah kamu masih akan pergi? Apa yang kamu lakukan? Jangan tinggal di sini tanpa alasan. Apa yang kamu lakukan? Killiar. Ah, cewek bisa. Cukup tajam. Tapi kenapa kami belum pernah melihatmu sebelumnya? Aku benar kalau kamu belum melihatku. Yang di atas takut kamu tidak akan melakukan yang terbaik. Mengirimku ke sini dengan sengaja. Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Dikirim lagi. Jangan ngomong sembarangan. Kalau aku tidak datang, kamu masih kesulitan dengan CEO itu di sini. Mereka memberi kami 2.000 yuan masing-masing. Bukan untuk kita buang waktu di sini. 2.000? Nama belakangnya San? Kamu adalah cucu. Hanya 500 yuan untuk 2 bulan. Sial, hanya 400 di tanganku. Oke, jangan bodoh, jangan bodoh. Kami ditipu. Hei, kamu bukan bagian dari kami sama sekali. Apa yang kamu lakukan? Baru saja bereaksi. Sudah terlambat, semuanya sudah direkam. Kamu bukan korban sama sekali. Perlindungan hak jelas terorganisir. Perencanaan pelanggaran ilegal terhadap perusahaan sah. Aku tanya kamu. Acara kamu hari ini sudah disetujui oleh Departemen Keamanan Publik Undang-Undang Hukuman Administrasi Keamanan Publik 4 Pasal 55. Menghasut dan merencanakan perkumpulan dan demonstrasi ilegal. Jangan dengarkan nasihat. Penahanan administratif tidak kurang dari 10 hari tetapi tidak lebih dari 15 hari. Bagaimana dengan beberapa hari di penjara? Berapa hari lagi makan penjara gratis? Apakah perusahaan ini milikmu? Apakah kamu yang memutuskan? Cepat hubungi ketua. Siapa yang tidak kenal direktur lebih besar dari CEO? Hubungi ketua kamu untuk cepat. Benar? Cepat. Siapa yang bilang? Siapa yang kino wanita ITU? Kami tidak tahu kalau tiba-tiba datang. Bagaimanapun itulah yang terjadi. Tidak ada yang menyangka mereka akan menggunakan strategi tandingan. Itu saja. Oke. Carry tempat yang sejak untuk mandi dan tidur. Hei Tuan Ye, Tuan Ye. Jangan pergi, jangan pergi. Tuan Ye, Tuan Ye. Bagaimana dengan uang yang kita punya? Ibu tiriku, mengapa kamu tidak membuang uang keluargamu? Berhenti tertawa. Bagaimana dengan lawang? Kuning tua. Tuan Li, kamu mencari aku. Siapa yang menyuruhmu memposting kekacauan ini? Hei, Tuan Yu. Triknya disebut melawan racun dengan racun. Kita semua berpikir itu terlalu keren. Lapor. Dia di mana? Kantor. Apa yang terjadi? Yu Boyuan, kamu gila. Aku baru saja berhasil mengusir orang-orang itu. Kamu memposting seperti ini lagi. Apakah kamu pikir situasinya tidak cukup buruk? Benar UPS. Ada sesuatu untuk dikatakan. Apa yang kamu teriakan? Oke, lalu kamu bilang. Apakah kamu menyuruh seseorang untuk mengirim postingan itu? Ya, beri aku alasan. Tang Fei tenang. Yu Pengyu, kamu sebaiknya menjelaskan ini dengan jelas. Tepat waktu untuk kalian berdua datang. Ini menyelamatkan aku dari lelah menjelaskan secara terpisah. Pertama-tama sudah pasti bahwa serangan jahat ini pada jaringan kita. Diorganisir dan direncanakan. Dan dipikirkan dengan matang. Dan banyak sumber daya sosial digunakan. Kamu bisa yakin itu. Oke. Kedua. Lawan kita. Sangat ahli dalam menggunakan fitnah untuk menyerangku. Bahkan menggunakan cara link demi link. Untuk meredakan lapisan krisis kita, terutama di internet. Angkatan laut yang mereka sewa cukup berpengalaman dan besar. Apa yang ingin kamu katakan? Jadi bos, menghadapi musuh seperti itu, jika kita masih menggunakan metode biasa untuk menyelesaikan masalah, maka kamu hanya akan dibawa oleh mereka. Hidung berjalan tanpa kekuatan untuk melawan. Jadi kamu menggunakan metode ini, mari mati lebih cepat. Tidak lebih cepat. Tapi tidak sama sekali.
Tidak hanya dia tidak akan mati, sebaliknya mereka akan mengambil kekuatan mereka, bertahan dari jalan buntu, bawa ke tingkat berikutnya. Biarkan mereka membantu kita. Buat iklan tanpa biaya. Bagaimana kamu bisa yakin rencana ini akan berhasil? Bahkan jika berhasil, kamu pikir akan menyenangkan memiliki postingan ini online bukan? Dan saya tidak yakin ini akan berhasil. Tapi kamu pernah berkata, semuanya memiliki risiko. Kamu tidak bisa menyerah mencoba hanya karena ada risiko. Kamu berjudi dengan reputasi perusahaan lagi. Maafkan saya. Bos. Saya bertaruh. Tapi lihatlah perusahaan. Sudah sampai pada titik ini. Apalagi yang bisa kita lakukan tanpa berjudi? Jangan khawatir. Dari saat saya mendorong cerita yang kita buat, seluruh dunia sudah berada di bawah kendali saya. Kamu pikir saya membuat cerita-cerita ini? Salah. Saya punya rencana. Setiap sekali waktu, saya akan merilis sekumpulan cerita baru. Cerita-cerita ini terlihat sangat berlebihan, tapi sebenarnya tersembunyi misteri. Pihak lain tidak akan pernah berpikir kami membuat cerita kami sendiri. Sebaliknya mereka akan menggunakan kekuatan mereka dan membawa cerita kita ke tempat yang berbeda. Ketika mereka menemukan misterinya, maaf sudah terlambat. Ini akan menjadi pesta internet nasional. Menarik banyak pengguna internet untuk berpartisipasi. Pada saat itu, mari kita mengolok-oloknya dengan nada resmi lagi. Beritahu mereka kebenarannya. Sehingga semua keraguan terpecahkan. Dan saya mendapatkan kesempatan promosi gratis lagi tanpa usaha. Bukankah itu bagus? Saya mengerti. Apakah kamu gila? Hujan gerimis mulai turun. Dunia membutuhkan orang gila. Jangan lupa untuk like dan follow.